Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Deni dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Manajemen Strategik. Dalam presentasi ini, saya akan mengambil studi kasus Bank Mandiri sebagai acuan dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis tersebut, saya kemudian mengembangkan strategi yang diterapkan ke dalam sebuah ide usaha, yaitu Butik Nail Collection. Berikut saya sajikan video hasil analisis penerapan strategi tersebut. Selamat menonton! Akhirnya, hari ini aku resmi menjadi seorang mandirian. Selamat datang New Mandirian. Selamat berkarya dan bertumbuh bersama. Tempat ini terbuka bagi semua talenta yang ingin berkontribusi besar untuk Indonesia. Termasuk aku dan teman baruku, Livi. Kami dimotivasi untuk memiliki mimpi yang besar dalam menciptakan solusi terbaik bagi kehidupan masyarakat. Di sini ada berbagai lini bisnis yang saling terkoneksi dengan core kompetensi, sehingga menjadi sebuah ekosistem. Kesempatan mandirian untuk meraih kesuksesan karir sangatlah terbuka lebar melalui berbagai program development, baik dari sisi teknikal maupun kepemimpinan. Sebagai top talent, kami diberikan pengalaman kerja yang lebih luas lewat program akselerasi dan mobilitas karyawan. Bahkan, hingga mendapatkan beasiswa pendidikan di universitas terbaik di luar negeri. Seperti Livi. Ya, aku pasti akan merindukannya. Aku sadar, ini semua diberikan agar kami mewarisi DNA mandirian yang kuat. Seperti para top leader mandiri, memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi negeri. Ya, aku pasti bisa. Selama aku terus bergerak bersama Mandiri. Dari dulu, Mandirian selalu bergerak maju untuk kemakmuran bersama. Seperti transformasi digital yang sedang terjadi. Dengan Livin Super App, kita makin mudah bertransaksi. Dan kebutuhan apapun bisa segera terpenuhi. Terlebih lagi, para pengusaha juga dimanjakan dengan fitur Single Access yang mempermudah transaksi bisnis. Semua dalam satu platform, Kopra by Mandiri. Untuk semua bidang usaha. Lebih dari 200 kantor cabang telah didigitalisasi dan bertransformasi menjadi smart branch yang lebih modern dan nyaman. Seperti di pusat perbelanjaan ini, rasanya seperti layanan bank di masa depan. Ya, terima kasih. Sama-sama, Kak. Inilah layanan lengkap dari Mandiri. Selama ini Mandirian selalu bergerak maju. Tapi kemana sebenarnya tujuan kita? Ya, bertahun-tahun Bank Mandiri telah mengukir jutaan cerita. Melalui strengthen core competence Bank Mandiri sebagai wholesale bank, kami terus berinovasi untuk mewujudkan visi kami menjadi partner financial pilihan utama bagi nasabah. Kerja keras kita membuahkan banyak pencapaian. Sebagai wholesale bank, kami selalu berkomitmen untuk always deliver and always ahead, dan selalu menjadi yang terdepan dalam transformasi digital, sosial, dan lingkungan. Dalam rangka memimpin transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, Bank Mandiri berkomitmen untuk mewujudkan net zero emission operation pada tahun 2030. Dimulai dari implementasi berbagai konsep ESG, dan investasi pada digital carbon insetting dengan progres yang terukur agar visi dapat terwujud. Awas di depan!
Masih banyak tantangan besar di depan, tetapi dengan gerakan bersama Mandirian, saya percaya Bank Mandiri dapat menjadi championing the future. Ya, kesanalah tujuan kita. Mari bergerak menuju masa depan lebih cepat. Di tahun 1998, melalui proses konsolidasi dan integrasi 4 bank, lahirlah Bank Mandiri yang mengimplementasikan core banking sistem baru. Kami terus berinovasi dengan menghadirkan ekosistem digital melalui super app Livin by Mandiri, serta Kopra by Mandiri sebagai wholesale digital super platform. Bekerja sama dengan ratusan partner memberikan pelayanan perbankan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran Smart Branch by Mandiri adalah awal masa depan layanan perbankan Mandiri sekaligus memudahkan para nasabah. Inovasi ini tidak akan pernah berhenti. Kami terus berupaya untuk menjadi pilihan terpercaya. Mulai dari mendekatkan yang jauh sampai menghubungkan yang terpisah. Berbekal core competence kami di wholesale banking, Mandiri kini hadir di berbagai sektor perbankan, meliputi micro and SME banking, commercial banking, corporate banking, hubungan kelembagaan, consumer banking, treasury, dan international banking. Bersinergi bersama perusahaan anak, Mandiri Group saling berintegrasi, membentuk all-rounder banking ecosystem untuk menjadi partner finansial utama pilihan Anda. Berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui berbagai kegiatan peduli untuk negeri. Berkat kepercayaan masyarakat Indonesia, kami menerima berbagai penghargaan menjadikan Bank Mandiri sebagai undisputed market leader. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Mari kita lihat strategi Balance Scorecard dari PT Bank Mandiri Tbk yang terbagi dalam 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif finansial, fokusnya dalam mencapai profitabilitas kuat dengan target ROA di atas 2,5% serta efisiensi biaya operasional melalui otomatisasi teknologi. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Mandiri menargetkan pertumbuhan DBK hingga 10% dan kenaikan pengguna aktif aplikasi sebesar 15% setiap tahunnya lewat integrasi ekosistem Livin. Yang ketiga, ada proses internal. Di sini kualitas kredit dijaga ketat agar NPL gross berada di bawah 2%. Selain itu, keandalan sistem aplikasi juga dipastikan optimal hingga 9,9%. Terakhir, pertumbuhan dan pembelajaran fokusnya dalam meningkatkan kapasitas SDM lewat pelatihan minimal 4 jam per tahun serta penguatan budaya kerja akhlak BUMN. Pada butik Nayo Collection, peran kepemimpinan sangat penting untuk menentukan arah usaha dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan. Penerapannya, pemilik butik berperan sebagai pemimpin yang menentukan visi dan misi usaha, memberikan arahan kepada tim mengenai pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional, mengambil keputusan terkait pemilihan produk, strategi promosi, serta pengelolaan keuangan. Membangun budaya kerja yang disiplin, kreatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Manajemen strategik merupakan proses menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi agar usaha mampu bersaing. Pada butik Nayo Collection diterapkan melalui menentukan target pasar, yaitu remaja hingga dewasa yang mengikuti tren fashion, menawarkan produk dengan kualitas baik namun harga tetap terjangkau. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana pemasaran, menjalin kerjasama supplier terpercaya agar kualitas produk tetap terjaga, melakukan evolusi terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan secara berkala. Strategi yang dirancang harus dijalankan secara nyata agar menghasilkan tujuan yang diharapkan. Contoh pelaksanaannya pada butik Nayo Collection memberikan kalender promosi setiap bulan, mengunggah konten produk secara rutin di media sosial, dan memberikan promo diskon atau voucher pada momen tertentu. Menjaga kualitas pelayanan agar pelanggan merasa puas dan melakukan pembelian ulang.
memantau stok barang sehingga produk yang diminati selalu tersedia. Adapun strategi yang digunakan saat ini atau jangka pendek, yang pertama memperkenalkan brand butik Nayo Collection, yang kedua meningkatkan penjualan melalui media sosial, yang ketiga memberikan pelayanan yang baik untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua itu strategi esok atau jangka menengah. Yang pertama menambah variasi produk fashion dan aksesori, yang kedua berkolaborasi dengan influencer lokal, dan yang ketiga memperluas pemasaran melalui marketplace atau Shopee dan TikTok Shop, membangun komunitas pelanggan agar hubungan dengan konsumen semakin kuat. Yang terakhir yaitu ada strategi masa yang akan datang dalam jangka panjang. Yang pertama, membuka toko fisik atau offline store. Yang kedua, mengembangkan produk dengan merek sendiri atau private label. Yang ketiga, manfaatkan teknologi seperti sistem manajemen stok dan analisis data pelanggan untuk meningkatkan efisiensi bisnis melalui penerapan peran kepemimpinan, manajemen strategik, eksekusi strategi, serta perencanaan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Butik Nayo Collection diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep-konsep dalam mata kuliah manajemen strategik dapat diterapkan secara nyata dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha atau brand. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.